Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas terkait dengan hukum perlindungan konsumen ya. Jadi teman-teman silakan disimak ya. Ternyata hukum perlindungan konsumen ini salah satu hal yang diperhatikan ketika terkait dengan pembelian suatu barang. Yuk kita bahas. Jadi hukum perlindungan konsumen ini adalah salah satu cabang hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen ya, dan juga hak-hak kepentingan konsumen ya terkait dengan transaksi jual beli barang dan juga jasa ya. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk menciptakan keseimbangan dan juga keadilan antara konsumen ya dan produsen dan atau penyedia jasa ya. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, diharapkan konsumen memiliki hak yang jelas dan perlindungan hukum terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau yang sifatnya merugikan. Itu adalah hukum perlindungan konsumen. Yuk, sekarang kita bahas selanjutnya terkait dengan hal apa sih yang diperhatikan terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, teman-teman juga mesti paham dulu ya terkait dengan definisi dari konsumen itu seperti apa. Jadi hukum perlindungan konsumen itu memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai konsumen ya. Konsumen kita definisikan ya sebagai individu ya atau rumah tangga yang membeli barang atau menggunakan jasa untuk konsumsi pribadi. Itu disebut sebagai konsumen ya. Kemudian kita berbicara juga terkait dengan hak konsumen. Nah, kalau berbicara terkait dengan hak konsumen, hukum ini menetapkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen. Nah, ini melibatkan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang barang atau jasa, hak untuk keamanan dan privasi. Nah, hak untuk mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan hak untuk menyatakan keberatan atau mengajukan keluhan. Ini adalah hak dari konsumen ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dan keberadaannya sungguh sangat penting yaitu adalah tanggung jawab penyedia barang ataupun jasa. Hukum perlindungan konsumen ini menetapkan tanggung jawab penyedia barang atau jasa untuk memberikan informasi yang jelas dan juga akurat, serta untuk memastikan produk atau jasa yang disediakan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Ini kalau misalkan kita berbicara terkait dengan tanggung jawab penyedia barang atau jasa. Kemudian ada juga praktik bisnis tidak etis gitu kan. Nah, kalau misalkan ada kata tidak etis berarti di luar dari kebiasaan, di luar dari norma, di luar dari aturan yang ada. Nah, hukum ini melarang praktik bisnis yang tidak etis seperti iklan palsu, penipuan, kemudian juga ada penjualan secara paksa. Itu adalah sesuatu hal yang tidak etis. Penyedia barang atau jasa harus bertindak secara jujur dan adil dalam interaksi mereka dengan konsumen. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian sengketa konsumen. Hukum perlindungan konsumen itu memberikan mekanisme untuk penyelesaian sengketa antara konsumen dan juga penyedia barang ataupun jasa. Ini melibatkan mediasi, arbitrase atau pengadilan konsumen tergantung pada tingkat kompleksitas dan sifat dari sengketa tersebut ya. Kemudian lanjut lagi, hal yang perlu diperhatikan adalah peran pemerintah. Berbicara peran pemerintah ya teman-teman semua, ternyata pemerintah ini memiliki peran penting dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Ini termasuk pembentukan badan atau otoritas khusus yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi hukum ya dan melindungi kepentingan kepada konsumen ya. Kemudian poin yang terakhir ya, pendidikan dan kesadaran konsumen ya. Jadi hukum perlindungan konsumen mendorong pendidikan dan kesadaran konsumen. Konsumen diharapkan untuk memahami hak-hak mereka dan menjadi konsumen yang cerdas dan dalam pengambilan keputusan ya. Nah, jadi hukum perlindungan konsumen berperan sebagai alat penting ya dalam membangun kepercayaan dan keadilan dalam bertransaksi bisnis. Implementasi yang efektif dari hukum ini mendukung perkembangan ekonomi yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen dalam berbagai situasi konsumsi ya.
Baik, selanjutnya kita berbicara terkait dengan landasan hukum perlindungan konsumen. Landasan hukum perlindungan konsumen bervariasi di setiap negara, tetapi umumnya mencakup undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk melindungi hak dan kepentingan dari konsumen. Berikut adalah beberapa yang diperhatikan terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Yang pertama adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Banyak negara memiliki undang-undang khusus yang menetapkan hak dan tanggung jawab konsumen serta memberikan kerangka kerja untuk menegakkan perlindungan konsumen. Contohnya seperti CPA ya, CPA ya, Consumer Protection Act ya. Kemudian juga ada konvensi internasional. Beberapa prinsip perlindungan konsumen diambil dari konvensi internasional yang diakui secara global, seperti pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk perlindungan konsumen, yaitu UN Guideline for Customer Protection. Kemudian juga ada regulasi pemerintah. Berbicara terkait dengan regulasi pemerintah, ternyata pemerintah dapat menetapkan peraturan dan regulasi tambahan untuk melengkapi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ini mencakup berbagai standar kualitas produk, persyaratan label, dan batasan pada praktek bisnis tertentu. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada organisasi internasional, Badan Standar Internasional atau ISO. Ya, pengadilan dan putusan hukum, ada Badan Pengawas dan Penegakan Hukum, ada hak asasi manusia, dan yang terakhir adalah kode etik bisnis. Ya, kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya setiap negara memiliki sistem hukum perlindungan konsumen yang unik. Dan landasan hukumnya sudah tentu ya berbeda-beda, karena balik lagi aturan, kultur, norma, budaya, etika itu menjadi salah satu kenapa ya di setiap negara itu punya hukum perlindungan konsumen yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan dari konsumen. Baik, selanjutnya kita akan bahas berkenaan dengan hak dasar konsumen. Jadi hak dasar konsumen ini sudah tentu ya merujuk kepada seperangkat hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk melindungi konsumen dari berbagai transaksi jual beli barang dan jasa. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan juga akurat. Kemudian juga ada hak untuk keamanan, hak untuk privasi dan keamanan data, hak untuk memilih, kemudian juga ada hak untuk didengar. Kemudian juga ada hak untuk pendidikan dan kesadaran konsumen, hak untuk komunikasi yang adil dan jujur, hak untuk penyelesaian sengketa, ya, hak untuk gugat kelompok atau class action. Ya, jadi untuk kesimpulannya adalah hak-hak dasar ini membentuk dasar untuk perlindungan konsumen dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, kekuatan antara konsumen dan penyedia barang dan jasa. Implementasi dan penghormatan hak-hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen, dan penyedia barang atau jasa. Ya, kemudian sekarang kita akan bahas berkenaan dengan penyelesaian sengketa konsumen. Ya, nah jadi terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen ini merupakan proses penyelesaian konflik atau perselisihan antara konsumen dan penyedia barang atau jasa. Proses ini dapat melibatkan beberapa mekanisme, mulai dari negosiasi langsung hingga pengadilan. Nah, berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada negosiasi, kemudian ada mediasi, kemudian ada arbitrase, ya, kemudian juga ada pengadilan konsumen, ada juga ombudsman dan atau Badan Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa online, ya, atau ODR, gugatan kelompok, class action. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya pilihan penyelesaian sengketa tergantung pada kompleksitas masalah, preferensi pihak yang terlibat, dan hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Penting untuk mencari solusi yang paling sesuai dengan situasi konkret sengketa dan juga memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan masing-masing pada metode penyelesaian. Ya. Kemudian kita juga akan bahas berkenaan dengan praktik bisnis yang tidak etis. Berbicara tidak etis berarti hal yang sifatnya melanggar atau di luar dari kebiasaan. Yang pertama ada iklan palsu ya teman-teman semua. Kemudian ada penipuan konsumen, berarti antara spesifikasi yang ditawarkan berbeda dengan barangnya.
Ada juga praktik diskriminatif, ya. Jadi kalau ini adalah diskriminasi dalam perekrutan, promosi atau perlakuan karyawan berdasarkan ras, ya, jenis kelamin, agama, dan karakteristik lain yang sifatnya melanggar hukum. Kemudian juga ada pelanggaran hak karyawan, monopoli atau persaingan tidak sehat, ya, pencucian uang, money laundry, ya. Kemudian pembayaran suap atau gratifikasi, penggunaan bahan baku ilegal dan merugikan lingkungan, pelanggaran privasi, penyimpangan keuangan, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya praktik bisnis yang tidak etis dapat merugikan reputasi perusahaan, merugikan konsumen, dan dapat berujung pada tindakan hukum dan sanksi dari pemerintah. Oleh karena itu, ya, penting bagi perusahaan untuk menetapkan etika bisnis, ya, yang baik dan mematuhi peraturan yang berlaku, memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, kemudian ada bahasan lain, ya, kita akan bahas terkait dengan peran masyarakat dalam perlindungan konsumen. Jadi poin pentingnya adalah pertama ada kesadaran konsumen, kemudian pendidikan konsumen, ada partisipasi dalam organisasi konsumen, pemantauan pasar, partisipasi dalam kampanye sosial, pemberdayaan konsumen, memberikan umpan balik dan juga review. Sekarang review menjadi salah satu hal yang diperhatikan, ya, karena impact-nya cukup tinggi. Advokasi untuk kebijakan perlindungan konsumen, kemudian kesimpulannya adalah bahwa sebetulnya dengan berpartisipasi secara aktif dalam perlindungan konsumen, masyarakat dapat berkontribusi pada pembentukan lingkungan bisnis yang lebih adil, aman, responsif terhadap kebutuhan dan juga hak konsumen, ya. Baik, sekarang kalau misalkan pembahasan terakhir ini, pembahasannya adalah perkembangan hukum perlindungan konsumen terkini. Jadi banyak sekali sebetulnya yang dapat kita gali, ya. Namun secara garis besarnya terkait dengan perlindungan konsumen terkini, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah proteksi data dan juga privasi keamanan. Sudah tentu, ya, karena sekarang sifatnya semuanya serba digital. Kemudian juga ada pengaturan e-commerce. Sekarang sedang ramai, ya, yang tadinya ada keranjang kuning sekarang sudah tidak ada lagi, ya. Kemudian ada praktik bisnis digital, ada keamanan produk, pemberdayaan konsumen, penegakan hukum dan juga sanksi, inovasi dan juga penyelesaian sengketa, ya. Jadi terkait dengan kekinian pasti semuanya erat kaitannya dengan digital. Kalau zaman dulu digital belum ada, belum seramai sekarang, penyelesaiannya akan sebetulnya konsepnya akan sama dengan yang digital, cuman mekanisme dan cara proses penyelesaiannya saja yang berbeda, ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam.